Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HR Kandang Sapi, sore ini kita bersilaturahim kembali di salah satu peternakan breeding terbesar di Kota Metro. Di sini ada kurang lebih hampir 1000 ternak yang di breeding di sini. Nanti akan kita tanyakan kepada pengelola peternakan bagaimana cara melakukan perawatan yang breeding yang ada di KKR. Kali ini sudah bersama pengelola peternakan. Di sini nanti akan kita tanyakan bagaimana pengelolaan peternakan breeding. Ini breeding, Pak ya? Breeding yang ada di peternakan di salah satu kota, yaitu di Kota Metro. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan siapa nih, Pak? Saya Pak Martinus ini, Pak. Pak Martinus. Ya, sebagai tenaga kesehatan hewannya di sini. Tenaga kesehatan hewan di peternakan Breeding di sini. Di breeding di sini. Ya, jadi sahabat kandang, ini pemilik peternakannya lagi tidak ada di tempat, maka kita ulas dengan tim kesehatannya gitu, Pak ya. Iya. Tim kesehatan. Oh, sebelum itu gini, Pak. Ini breeding yang diterapkan di sini, ini kan sangat banyak sekali nih, Pak. Iya. Ada berapa indukan kira-kira di sini, Pak? Di sini ada sekitar 300-an lah yang kita breeding untuk indukan. Ada 300-an ekor yang di breeding. Dengan sistem pakan seperti apa, Pak? Untuk pakan di sini kita pakai fermentasi dan hijauan, Pak. Fermentasi dan hijauan. Pakai dengan pakan-pakan yang lain nggak, Pak? Kita hanya 2 itu aja pakainya, Pak. 2 itu. Iya, kita Oke. lebih banyak pakai fermentasinya juga di sini pertanian. Oke, sebelum kita bahas tentang pakan, Pak. Ini dari sekian banyak indukan ini didapat dari mana, Pak? Kalau indukan dulunya kita bibit sendiri di sini, Pak. Bibit sendiri. Tadinya kita pelihara tadinya dari awal cuma 80 ekor. 80 ekor. Terus sekarang bisa berkembang sampai 1.300 seperti sekarang ini. Kita breeding terus, kita berenang terus. Selain di sini juga kita ada kandang 2, Pak. Jadi kandang yang di Metro, yang kedua ada di Kota Bumi Lampung Utara. Kota Bumi Lampung Utara. Di sana juga breeding ya? Iya, di sana sapi Brahman Cross di sana. Brahman Cross. Yang di sini ini jenis sapinya apa aja, Pak? Kalau di sini banyak varietas lokal, Pak, campuran, udah ada persilangan di sini. Sudah persilangan. Tapi dulunya awalnya sini sapi PO. Sapi PO. Iya, sapi PO, terus kita IB sama sapi metal, limosin, angus gitu. Oh, gitu. Ya, jadinya seperti ini lah. Jadinya seperti ini. Iya. Jadi macam-macam. Macam-macam. Nah, dari breeding yang kita lakukan ini, pengelolaannya, Pak, coba disampaikan ke sahabat-sahabat ternak, pengelolaan breeding dari awal sampai dengan proses melahirkan, kemudian perawatan, ini bisa diulas, Pak? Oke, yang pertama kita perlu siapkan calon bakalannya, Pak, kita. Untuk calon yang kita akan buntingkan, kita cari indukan yang memang dari segi postur tubuh itu bagus. Nanti berpotensi dia melahirkannya lancar, tidak ada gangguan, dan yang jelas dia postur tubuhnya itu bagus, Pak. Kalau tadi dikatakan postur tubuh yang bagus, nah postur tubuh yang bagus ini dilihat dari segi apanya, Pak? Biasanya kita dari bentuk badan nih, Pak. Bentuk badan. Dia lebih kokoh, ini tegak. Untuk kaki-kakinya gitu jadi perhatian nggak itu? Kita lihat juga biasanya, Pak. Kakinya kita lihat bisa dari kakinya kelihatan kecil atau besar gitu. Teracaknya juga itu biasanya pecah atau enggak. Terus yang bagus yang seperti apa? Kalau yang bagus ya kakinya yang kokoh, Pak. Yang kokoh, enggak pecah, tinggi, tegap gitu. Dan juga jangan terlalu gemuk, Pak. Kalau terlalu gemuk biasanya kita nanti jadinya dia kalau biasanya orang Jawa nyebutnya dia ini majer, Pak. Majer. Atau gangguan reproduksi biasanya. Jadi sistem reproduksinya dia biasanya terganggu. Enggak normal biasanya. Jadi dicari bibitan atau indukan yang tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kurus. Jadi yang kadar lemaknya tidak terlalu tinggi, begitu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi ini indukan ini siap dibuahi umur berapa, Pak? Kalau di sini setahun setengah udah siap, Pak.
setahun setengah masih darah itu udah, kalau dia udah birahi kita IB di sini. Umur 1,5 Iya, itu sudah bisa di IB. sudah bisa. Tidak masalah nanti dengan keturunannya. Tidak masalah sih, Pak. Nah, Yang penting biasanya dia mau birahi. Dia juga biasanya kalau setahun setengah itu sebenarnya belum bagus sih sebenarnya. Yang lebih bagus itu kalau dia udah genap 2 tahun. 2 tahun. Iya. Ya, biasanya 2 kalau udah tahun. setahun setengah itu dia belum normal juga birahinya. Belum normal. Jarang mau jadinya gitu Pak. Bisa birahi berulang-berulang gitu dia. Apakah ada trik khusus? Ada trik khusus supaya sapi itu yang masih darah itu supaya dia cepat birahi itu ada? Kalau ada sebenarnya caranya Pak, kita pakai hormon. Tapi di sini kita nggak pakai sih Pak. Nggak pakai Kita hormon. pakai paling cuma untuk sapi perah aja. Tapi lokal-lokalnya kita biarin normal aja gitu Pak. Jadi alami gitu ya? Alami ya. Kita alami. Oke. Jadi tidak menggunakan hormon-hormon perangsang untuk meningkatkan Birahi. birahi. Ini yang ada di sini ini sudah rata-rata hamil berapa bulan, Pak? Ini rata-rata bunting udah 5 bulanan Pak. Ini udah hasil di PKB. Jadi ini hasil IB-an. IB dan dulunya juga ada kawin alam, campur kawin alam juga. Ini semuanya ada yang alami. Ada yang alam juga. Pejantannya? Pejantannya kita ada yang di bawah tadi itu Pak. Cuma udah kita turunin, sekarang kita programnya sekarang IB. Programnya Tadinya semuanya IB IB. sekarang. Tadinya kan dicampur gitu. Ada yang di IB, ada yang kawin alam. Nah kemudian Pak, setelah di IB untuk dia kan kemudian kita lihat PKB. sudah jadi atau belum. Ya. Nah ini perawatannya seperti apa Pak? Kalau untuk mengetahui dia bunting kita enggak ya? Iya. Untuk mengetahui dia buntingnya kita 3 bulan Mas. 3 bulan setelah IB. Kalau seandainya dia udah nggak birahi lagi, semuanya biasanya kita kumpulin yang udah pernah kita IB, yang udah pernah kawin, kita kumpulin jadi satu, kita PKB. Nah setelah kita PKB itu kalau seandainya dia bunting kita pisah sendiri ya seperti ini, kita kandangkan sendiri yang udah bunting-bunting, yang belum bunting ya kita pisah lagi kandang yang beda gitu, nanti kita IB lagi, kita kawin lagi. Kalau sudah ketahuan dia hamil, kemudian perawatan khusus supaya kehamilan itu bisa selamat lah sampai dalam proses melahirkan itu, ada perawatan khusus Pak? Ada perawatan khusus Pak di sini Pak, khususnya untuk sapi yang udah mulai bunting tua. Jadi kita di sini kita siapkan kandang, namanya kandang laktasi. Jadi kandang laktasi itu hanya untuk 1 ekor sapi Pak. Jadi 1 sekat sapi itu hanya untuk 1 ekor. Itu tujuannya nantinya untuk menghindari benturan sesama sapi yang lain. Karena sering terjadi keguguran biasanya dia benturan, karena di sini sapinya kan sistemnya koloni, tidak dikeluh gitu. Jadi ya kita siapkan kandang-kandang dari samping itu, nanti bisa dilihat kandang-kandang laktasi gitu. Jadi nanti yang bunting-bunting tua kita taruh di situ, nyampe dia nanti lahir di situ gitu. Jadi juga kalau anak-anaknya nanti lahir di sini biar nggak keinjak-injak yang lain juga. Jadi proses memasukkan ke kandang laktasi atau apa bahasanya ya, di karantina lah begitu ya. Iya. Itu umur kehamilan berapa bulan? Itu umur kehamilan 8 bulan Pak. 8 bulan Ya. sudah harus masuk ke situ. Umpamanya 7 bulan bisa dimasukkan situ? Bisa juga Pak, 7 bulan. Oke. Tapi mayoritas kebanyakannya 8 bulan itu sih. 8 bulan kan udah putingnya itu, ambingnya itu udah turun. Nah dari itulah kalau kelihatan udah turun banget baru kita geser ke kandang laktasi itu. Resiko terbesarnya dikala tidak dimasukkan dalam laktasi? Resiko terbesarnya ya terjadi keguguran itu tadi Pak, benturan sesama sapi. Terus dia makan juga biasanya kurang juga kalau sistem koloni nggak gini, nggak rata makan juga. Terus seandainya nanti kalau lahir juga itu biasanya anaknya nanti bisa keinjek-injek sapi-sapi yang besar gitu. Jadi wajib untuk dipisahkan. Wajib untuk dipisahkan. Berarti Berarti ini yang ada di kandang koloni ini kehamilan 1 sampai 7 bulan ya? 7 bulan, ya Pak. Oke. Jadi sahabat kandang, jadi ini sekilas tentang peternakan yang ada di sini, tentang breeding yang dilakukan di perusahaan ini. Jadi ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan dikala mau melakukan proses IB, kemudian PKB, setelah itu laktasi sampai dengan proses kehamilan. Jadi terima kasih banyak Pak. Sementara cukup informasi yang kita gali. Nanti akan kita gali informasi-informasi berikutnya terkait dengan perawatan peternakan yang ada di sini. Baik, Pak. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam kandang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.